antara kuliah dengan anime kan ya nggak mungkin kita milih anime. Ngobrol santuy, ngobrol seru dapat insight baru. Halo Coordination, kembali lagi di podcast Ngobrol Santuy Season 7 dengan saya Bintang. Saya Farhan. Kali ini kita sudah kedatangan kuistar spesial nih dari Fasilkop UNED, Ibu Yuyun. Tema kita hari ini yaitu perkuliahan IT lewat kacamata dosen. Nah, jadi di Moksat kali ini kita bakal ngebahasnya gimana sih perkuliahan itu di dalam kacamata seorang dosen. Jadi, gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita mulai sesi ngobrol kali ini. Sebelumnya, selamat datang Ibu Yuyun di podcast kami. Selamat siang. Ya, selamat. Terima kasih atas undangannya ya teman-teman ya. Semoga bisa memberikan insight lebih setelah dari kegiatan ini ya buat teman-teman sekalian. Gimana kabarnya Ibu Yuyun? Alhamdulillah baik. Ini MC-MC-nya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Baik ya. Ya. Setelah kemarin kita melewati minggu-minggu yang cukup berat ya Bu ya. Terima kasih. Tidak ada hari yang berat ya sepertinya ya. Sebelumnya Ibu Yuyun ini adalah seorang dosen di bidang IT. Kami penasaran nih Bu, kira-kira sudah berapa lama Ibu Yuyun terjun di bidang IT sebagai seorang dosen? Dan juga bagaimana perjalanan karir Ibu Yuyun sehingga sekarang sudah menjadi dosen di Fasilkom UNED? Oke, mungkin cerita sedikit ya. Jadi saya bergabung di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember itu tahun 2018, tepatnya di pertengahan tahun 2018. Dan memang itu merupakan jejak karir pertama saya di bidang akademik, langsung alhamdulillah menjadi dosen. Gitu. Dalam sebelumnya sebelum menjadi dosen, kira-kira mampu studi, kalau boleh tahu, mampu studi di mana? Oke, jadi untuk S1 kebetulan saya dari backgroundnya dari pendidikan. Jadi dulu daftarnya kuliahnya di S1 pendidikan matematika, tapi kebetulan memang risetnya karena mungkin passionnya di bidang murni gitu ya. Jadi ketika ambil riset sarjana S1 itu di bidang applied matematik, kemudian alhamdulillah lulus, kemudian melanjutkan ke jenjang Strata 2, mengambil jurusan yang sama, masih matematika, cuma langsung spesifikasinya applied matematik. Gitu. Nah, jadi pada awalnya kan Ibu dari S1, S2 kan atlet matematika. Tapi kenapa sekarang kok Ibu jadi dosen malah di bidang IT gitu? Apa pertimbangannya? Oke, yang perlu diketahui dulu adalah bahwa sebenarnya ilmu komputer itu isinya ya bukan hanya ilmu komputernya saja ya, tapi banyak hal yang juga ikut serta andil di dalamnya. Salah satunya adalah matematika gitu ya. Coba teman-teman bayangkan ketika belajar logik matematik tapi tidak paham bagaimana ilmu logikanya itu sendiri. Nah, itu semua dipelajari dalam matematika. Tidak hanya matematika sebenarnya ya, dari bidang lain pun juga bisa ikut berkontribusi. Kayak misalkan teknik ya, apalagi mungkin yang lain banyak ya. Jadi penyusunnya itu tidak hanya dari ilmu komputer itu sendiri. Kebetulan di sini juga saya ditempatkannya di informatika yang notabene mungkin teman-teman yang IF paham ya. Isinya hitung-hitungan gitu semua ya, mulai dari semester awal sampai semester akhir nggak lepas ya dari unsur matematikanya gitu ya. Jadi salah banget Bu kalau misalnya ke informatika untuk menghindari matematika. Salah banget itu ya, salah banget itu sudah dasar di ilmu komputernya juga. Jadi dari sebelum menjadi dosen, Ibu itu sudah berpikiran untuk menjadi dosen deh, kayak mau dosen deh. Sebenarnya enggak sih ya. Nah, itu makanya mungkin teman-teman harus paham bahwa bidang yang kita tekuni itu bisa jadi nanti bukan bidang yang kita tempati di penjajakan karir kita ya. Jadi dulu ketika saya daftar S1 pun ya juga memang atas arahan dari orang tua gitu ya. Ada beberapa profesi yang juga tetap saya ambil ya, saya prospekkan gitu ya. Cuma mungkin jalannya ternyata di bidang yang memang diarahkan oleh orang tua. Tapi kemudian ketika saya lulus S1 pendidikan, ini bayangkan masih jadi guru gitu ya. Iya. Minimal kamu bisa memberikan ilmu pendidikan itu diturunkan untuk anak perempuan mungkin seperti itu ya. Iya.
Tapi ketika saya lulus S1 pendidikan itu, alhamdulillah waktu itu lulus sebelum 4 tahun. Jadi ditawari beasiswa, namanya waktu itu adalah beasiswa Dikti BPPDN ya. Kemudian alhamdulillah keterima. Jadi ya mengalir gitu aja ya, sekolah S2. Kemudian memang dari beasiswa itu memang diprospekkan untuk calon dosen gitu. Jadi setelah lulus S2 pun juga yang terpikir adalah wah kayaknya boleh nih jadi dosen, asik juga gitu ya. Jadi mengalirlah gitu ya, daftar menjadi dosen di sini, kemudian alhamdulillah diterima. Nah, tapi kesibukan dari seorang dosen itu ngapain aja sih Bu? Soalnya kan kita mahasiswa mungkin hanya tahu sedikit gitu dari kesibukan seorang dosen ketika mengajar di dalam kelas. Tapi kan mungkin masih banyak kesibukan-kesibukan lain di luar pengajaran. Ya, jadi kalau dosen itu sebenarnya aktivitasnya terangkum dalam istilah yang disebut sebagai tridharma. Nah, apa aja tridharma itu? Ada pendidikan, ya, kemudian ada penelitian dan ada pengabdian. Nah, pendidikan itu dia untuk mengakomodir kegiatan kita terkait mengajar di kelas, ya, kemudian membimbing mahasiswa riset, ya, melakukan evaluasi. Sementara kalau penelitian ya terkait dengan kegiatan riset dosen itu sendiri, dan pengabdian itu bagaimana cara kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita miliki untuk masyarakat secara umum. Gitu. Jadi tridharma gitu ya, 3P, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kegiatannya ya seperti itu. Ngomong-ngomong sebelum menjadi dosen ya Ibu, dulu kan pastinya Ibu juga sempat menjadi mahasiswa nih. Iya, Ibu sempat ngerasa salah jurusan nggak di matematika itu? Apalagi kan banyak tuh Ibu yang, pasti teman-teman juga tidak suka matematika, banyak yang nggak suka matematika juga dari teman-teman. Tuh Ibu pernah nggak merasa salah jurusan atau memang itu tuh target Ibu? Oke, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa memang ada satu profesi yang mungkin nggak bisa saya sebutkan gitu ya, tapi saya berusaha untuk masuk di dalamnya. Cuma kebetulan mungkin bukan rezeki saya ya waktu itu, jadi keterimanya dapat rezekinya itu di matematik waktu itu ya. Jadi sempat merasa salah jurusan nggak? Tentu saja iya. Itu mungkin adalah suatu problem yang kebanyakan dialami oleh banyak mahasiswa ya ketika di awal ya. Dan mungkin bisa jadi nggak hanya di awal aja ya adik-adik ya, tapi sampai mungkin udah mau skripsi kok kayaknya ngerasa salah jurusan. Ada nggak? Nah mungkin yang ini yang lagi senyum-senyum mungkin merasa ya hal yang seperti itu ya. Tapi yang saya pegang waktu itu adalah kalau saya merasa tidak bisa all out di bidang ini, kemudian nanti bagaimana gitu ya. Jadi pertanyaan kita kembalikan ke diri kita ya. Jadi akhirnya adalah yang saya lakukan adalah berusaha untuk bisa engage di dalamnya gitu ya. Jadi berusaha mencintai, berusaha untuk adaptasi gitu ya. Apapun itu kendala yang dihadapi, entah mungkin dari lingkungan, mungkin dari materi. Dulu kayaknya saya, ini saya bisa nggak ya jadi guru gitu ya waktu itu ya, karena pendidikan ya. Tapi sejalan kemudian dengan saya berusaha untuk engage di dalamnya, akhirnya ketemu rumusnya. Nah, jadi mungkin teman-teman yang masih merasa salah jurusan, coba kenali dirinya sendiri dulu, ya coba tanyakan sama dirinya sendiri dulu, apakah memang kamu bisa survive, ya kamu bisa menemukan 1, 2, 3 hal yang mungkin kamu bisa deal dengan situasi itu, kemudian tanyakan kepada diri kamu bisa menjalannya atau tidak. Jika memang tidak, ya coba konsultasikan lagi, ya bisa dengan orang tua, mungkin dengan sahabat, konselor, dan seterusnya, baru kemudian make a decision gitu ya, putuskan ya. Oh ini hal 1, 2, 3 ini bisa saya tolerir, jadi saya mungkin bisa jalan di atasnya, saya bisa survive nih dari sini. Oh mungkin hal 1, 2, 3 ini bertentangan dengan prinsip saya, jadi saya harus nyebrang ke jurusan yang lain misalkan, kemudian eksekusi gitu ya. Jadi itu menurut saya adalah satu decision yang harus dimiliki oleh semua mahasiswa ketika di awal ya. Supaya apa? Supaya kamu juga bisa enjoy ya, bisa enjoy menikmati perjalanan kamu dengan all out. Nah, all out itu yang mungkin kita nggak semua punya ya. Mungkin kita ada yang ketika kuliah mungkin
nggak terlalu semangat, mungkin karena bukan passionnya ya, atau mungkin kita nggak suka karena mungkin kita nggak bisa make a friends dengan mungkin orang-orang yang satu pandangan mungkin dengan kita. Nah, coba itu diselesaikan dulu masalah itu. Nah, semuanya kuncinya adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kita nggak bisa menyelesaikan itu, diri kita nggak bisa menyelesaikan itu, nah nanti mungkin akan kesulitan di belakangnya. Gitu. Ya, jadi untuk teman-teman yang punya masalah serupa, nah bisa mungkin menerapkan apa yang sudah pernah saya coba gitu ya. Itu tips dari Bu Yuyun tuh untuk teman-teman yang sudah merasa salah jurusan di awal-awal seperti ini ya. Iya, jadi coba semua jalan ya, coba semua rekomendasi yang ada yang bisa kamu kerjakan ya, try different ways. Jadi gimana caranya kamu bisa deal dengan situation itu. Jadi supaya kamu pun juga akan bisa lebih enak menjalaninya. Ya, ikhlas, ya senang, semangat gitu ya. Ya punya akhirnya ketemu dengan passionnya gitu ya. Terus tadi kesenangan juga ya. Iya. Tapi kalau kita nih sudah mengikuti tips-tips yang Ibu sebutkan tadi, tapi tetap aja nih merasa kayak, aduh sebenarnya bukan di sini tempatku. Apakah pergi secepatnya itu adalah sebuah jawaban yang boleh gitu? Mungkin ya kita nggak tahu seberapa besar apa yang dirasakan oleh seseorang itu ya. Makanya tadi saya bilang kalau mungkin dari 1, 2, 3 ways kita sudah berupaya untuk bisa jodoh gitu ya dengan jalan itu, tapi kemudian mungkin enggak bukan pada jalannya memang. Nah, maka kita bisa mencoba cara lain, misalkan konsultasi dengan orang tua gitu ya, make a discussion dengan orang tua, atau mungkin kita bisa mencari info lebih banyak ya terkait dengan mungkin opportunity di bidang yang lain. Apakah kita bisa memang benar-benar nyebrang di sana, apakah itu memang benar-benar passion kita. Jadi banyak membuat percakapan dengan diri kita sendiri gitu ya, karena yang tahu, yang paling paham ya itu adalah kita sendiri ya. Kita mau kemana, kita punya hak untuk menentukan, dan kita juga harus bertanggung jawab terhadap setiap keputusan kita. Jangan sampai entar di akhir malah kita menyesal ya. Jadi hindari yang seperti itu. Makanya mulai dari awal coba pahami diri kita lebih banyak lagi ya. Berarti kembali ke diri sendiri ya, Bu? Iya, benar. Kebutuhannya seperti apa, itu yang kita eksekusi. Oke? Kan tadi Ibu di awal tadi bilang bahwa tugas dosen itu, tugas dosen itu kan juga salah satunya penelitian. Nah, kan pasti dosen itu kalau melakukan penelitian pasti punya fokus dan minatnya masing-masing. Nah, kira-kira Bu Yuyun ini punya fokus dan minat di bidang apa? Oke, terima kasih. Karena mungkin background saya di bidang matematik ya. Maka di sini pun saya mencari bidang yang saya masih bisa menggunakan atau menerapkan ilmu yang saya punya ya. Jadi riset yang banyak saya lakukan ketika di sini itu adalah yang terkait dengan mungkin analisis data ya. Kemudian teman-teman mungkin tahu ya, banyak bidang yang baru di di teknologi yang semakin berkembang ini. Ada data science ya, ada apalagi machine learning. Nah, bidang-bidang itu yang sekarang banyak saya tekuni gitu. Terkait riset ya. Tapi kira-kira sekarang nih, apakah Ibu sedang ada penelitian yang sedang berjalan? Tentu saja ya, kayaknya setiap dosen pasti punya penelitian ya, punya hal yang sedang dikerjakan ya dalam risetnya. Seperti yang terbaru yang sedang kami upayakan dalam kelompok riset di salah satu prodi di Fasilkom di IF, itu ada kelompok riset namanya kriptografis. Nah, itu kami sedang mengerjakan riset terkait dengan machine learning yang dikolaboratifkan dengan instansi dari luar negeri. Jadi mohon doanya mungkin pertengahan Juli ini akan kita eksekusi dengan teman-teman researcher ya, peneliti juga dari luar negeri gitu ya. Untuk motivasinya sendiri itu apa sih Bu dari penelitian Ibu ini?
Motivasinya, Iya. pertama tentu kita pengen bermanfaat untuk lingkungan kita ya, terutama karena di sini kita dari UNED, di mana UNED itu kan masih punya basis penelitian yang sangat luas terkait dengan pertanian industrial ya. Maka di situ kami berusaha untuk bisa mencari tahu, mengaplikasikan ya bagaimana machine learning ini bisa bekerja untuk lebih memaksimalkan ya sektor-sektor yang kita punya di bidang pertanian industrial gitu. Nah, kira-kira ketika dosen ini memulai penelitian itu kan pasti ada judulnya kan ya Bu? Iya. Mencari judulnya itu seperti apa Bu? Karena kalau mahasiswa sendiri ini membuat skripsi ada dosen pembimbingnya. Tapi kan kalau dosen siapa yang membimbing Bu kan? Pasti Iya. ada caranya sendiri. Ya, sebenarnya ini pernah juga saya kasih materinya di perkuliahan metodologi penelitian saya ya, karena kebetulan saya salah satu pengampunya. Jadi untuk mencari topik itu enggak yang harus kamu jungkir balik gitu ya, kamu harus kemana-kemana dan enggak harus seperti itu. Boleh seperti itu tapi tidak harus ya. Nah, apa cara sederhana yang bisa kita kerjakan? Jadi dengan meningkatkan rasa penasaran, curiosity. Penasaran seperti apa? Penasaran apa yang terjadi di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan dengan sesuatu hal yang terjadi di sekitar kita. Jadi dari situ aja kita sudah bisa membuat banyak penelitian ya sebenarnya. Gitu. Seperti yang saya bilang tadi, karena saya home base-nya adalah di UNED, yang mana UNED ini dia punya basis penelitian yang cukup besar terkait dengan pertanian industrial, maka hal itulah yang kemudian kami gali. Kami sesuaikan dengan apa background pendidikan kami, ada saya, ada teman-teman dosen yang lain juga. Kemudian jadilah gitu ya aplikasi machine learning itu dalam bidang penelitian, dalam bidang pertanian gitu. Di dalam pendidikan Ibu sendiri nih ada nggak sih Bu kayak mengajak mahasiswa Fasilkom sendiri gitu dalam pendidikan? Tentu saja ada ya. Jadi kami pun juga tidak jarang mengikut sertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian. Sepertinya nggak hanya penelitian ya, tapi pengabdian juga ya. Jadi teman-teman yang mungkin ingin menjadi mahasiswa yang aktif, nah bisa mungkin dengan mencoba mencari opportunity dari penelitian-penelitian, dari pengabdian yang dilakukan oleh dosen-dosennya ya. Untuk kriteria sendiri itu bagaimana Bu? Untuk siapa tahu kan teman-teman dari yang nonton juga banyak yang ingin tuh jadi asisten peneliti ya seperti itu. Oke, untuk penjaringannya, kalau mungkin seperti yang sudah pernah kita lakukan, jadi penjaringan itu biasanya kami akan ambil teman-teman yang sudah ada di tingkatan tertentu. Dalam artian mungkin sudah semester pertengahan ya. Kalau yang terakhir, semester akhir kan takutnya tidak fokus nanti ya untuk ujian atau untuk tugas akhirnya. Kalau yang terlalu awal, takutnya basicnya mungkin belum mumpuni atau mungkin belum lengkap gitu ya, karena kan masih perkuliahan awal gitu ya. Nah jadi biasanya kami akan ambil di tingkat semester pertengahan ya, 5 atau 6 sekitar itu. Kemudian kami juga akan memfokuskan pada teman-teman yang juga memiliki passion di bidang itu. Ya, jadi seperti teman-teman ketahui, kita punya banyak sekali mata kuliah pilihan ya. Ada yang mungkin ranahnya ke data science, ada yang mungkin ranahnya ke bagian manajemen sistem informasi ya dan lain sebagainya. Nah, pasti itu akan menjadi titik balik teman-teman juga dalam mengambil mata kuliah pilihan. Ya, nggak mungkin kan kalian pengennya ngambil tugas akhir data science tapi nggak ngambil mata kuliah terkait dengan data science, kan tidak mungkin ya. Maka itu pun juga menjadi standar kami dalam menjaring mahasiswa yang juga akan kami ikut sertakan di penelitian kami. Jadi ada beberapa mata kuliah pilihan terkait yang juga sudah harus diampu ya, sudah harus diikuti oleh mahasiswa tersebut gitu. Kira-kira benefit apa saja Bu yang bakal didapetin oleh mahasiswa tersebut ya mengikuti penelitian yang diadakan oleh dosen? Nah, tentu yang pertama kira-kira apa? Pengalaman ya. Pengalaman itu adalah guru yang paling baik ya.
Kayaknya mungkin kalau terkait dengan terkait dengan reward berupa nilai atau mungkin reward terkait dengan uang gitu ya. Saya pikir teman-teman pun pasti fokusnya nggak ke sana ya, tapi lebih ke pengalaman ya. Coba dibayangkan ketika kamu ikut serta dalam kegiatan penelitian dosen, kamu jadi lebih dikenal oleh dosen ya. Kemudian apalagi kamu mungkin bisa punya lebih banyak relasi. Kamu mungkin juga akan punya kesempatan untuk punya topik penelitian akhir lebih awal dan lain sebagainya. Wah, menarik Ya. banget. Menarik ya. Ya, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin semester 3 atau semester 5 bisa nih siap-siap untuk ancang-ancang mengikuti penelitian yang diadakan oleh dosen. Benefitnya juga banyak kan, dari pengalaman dan sebagainya. Nah, kemudian Ibu, kan dari tadi sudah menjelaskan banyak banget ya kegiatan yang diadakan oleh dosen, yang diikuti oleh dosen. Di tengah-tengah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, pernah gak sih Ibu merasa burnout? Tentu saja ya. Kayaknya nggak mungkin ada manusia yang tidak pernah burnout ya. Pasti semua pernah stuck pada masanya ya. Tentu saya juga sudah pernah seperti itu. Kalau dari Ibu sendiri, kalau lagi burnout tuh ngapain sih Bu? Apa ada tips nih buat mahasiswa juga? Siapa tahu banyak kan dari kita sendiri juga ngerasa burnout pada saat proyekan dan sebagainya. Dari Ibu, ada tips gak buat yang burnout? Ya, intinya istirahat ya. Kalau kamu sudah merasa kamu stuck gitu ya, panas gitu ya otaknya, nggak bisa ditolerir lagi, maka silakan ambil space untuk diri kamu. Jadi istirahat dulu. Nah, istirahat ini bentuknya banyak ya. Kalau mengacu kepada Gen Z, nah kita bisa healing ya. Atau mungkin sekedar ngopi di kafe ya, hangout gitu ya, me time ya. Kalau kata istilah Gen Z ya, me time ya. Apapun itu bentuk me time-nya, yang penting kita memberikan hak bagi badan kita untuk merasa senang, merasa apalagi puas gitu ya. Itu sudah cukup menjadi level istirahat sih kalau bagi saya. Dan mungkin bagi teman-teman yang lain sama ya, kurang lebih ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa istirahat nih kalau yang lagi burnout. Apalagi kita sekarang sedang dalam masa liburan juga. Jadi dimaksimalkan masa liburannya buat diri. Dan ini mungkin kalau saya boleh nambahkan Mas, sebenarnya teman-teman itu kan punya fasilitas yaitu pembimbing dosen, pembimbing akademik ya, atau DPA. Nah, DPA itu kan sebagai orang tua pengganti buat teman-teman kalau di perguruan tinggi ya, di masa-masa kuliah ini. Nah, silakan itu dimanfaatkan ya. Jadi misalkan kamu mau curhat ya, kamu mengalami stuck ketika mungkin kamu skripsi ya, kamu mengalami kendala apapun, itu nggak apa-apa banget kamu datang ke DPA kamu curhat, kamu keluarkan unek-unek kamu ya, kamu minta untuk dibantu bagaimana solusi yang baik, itu sangat nggak apa-apa ya, ketimbang mungkin kamu pendam sendiri ya, kamu nggak tahu harus kemana karena mungkin anak rantau gitu ya, jauh dari orang tua dan sebagainya. Nah, silakan manfaatkan itu ya. Di samping juga pasti kalian punya teman-teman gitu ya, punya sahabat. Tapi DPA itu juga bisa sangat bisa dipakai untuk menjadi menjadi friend gitu ya, menjadi orang tua kedua. Tapi kan kalau untuk DPA sendiri itu kan banyak tuh mahasiswa yang ngerasa masih kurang terlalu dekat dengan DPA-nya karena memang kurang interaksi dan lain sebagainya. Itu bagaimana sih Bu caranya kayak biar kita itu lebih santai, lebih bisa mendekatkan diri sama DPA-nya gitu? Oke, caranya adalah tentu kan nggak mungkin ya dari sisi dosennya itu yang harus caw-caw gitu ya, harus yang kamu kemana, kemarin nggak mungkin ya yang setiap hari mungkin kita akan ngabsenin segitu banyak anak-anak kita. Kayak saya mungkin DPA dari beberapa mahasiswa sudah puluhan, kan nggak mungkin kita ngabsenin. Jadi caranya adalah gimana? Caranya adalah kamu yang harus menunjukkan diri kamu, gitu ya. Kamu menunjukkan diri kamu, sama seperti misalkan kamu di kelas. Kalau kamu nggak berusaha aktif, nah kan gimana cara dosen bisa kenal dengan kamu? Dengan cara kamu aktif, kamu terlibat dalam kegiatan pembelajaran, nah maka lambat laun dosen juga akan mengenal kamu. Oh, ini namanya
si X gitu ya, dia ternyata ini, ternyata itu dan sebagainya. Jadi mulai dari situ dengan kita menunjukkan diri kita, itu akan membuat opportunity yang bagus sih menurut saya ya. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan tentang burnout Bu, yang salah satunya disebabkan oleh stres. Ngomong-ngomong tentang stres, kami mahasiswa juga sering stres Ibu ketika ada anak atau mahasiswa di kelompok kami yang kurang berkontribusi atau istilahnya AFK gitu Bu. Apa itu AFK? Saya nggak tahu nih istilah Gen Z kayaknya. AFK itu away from teamwork Bu. Jadi ketika ada tugas mungkin dianya menghilang, tidak bisa dihubungi seperti itu. Nah, dari Ibu sebagai dosen sendiri itu bisa nggak sih mendeteksi kayak ketika ada mahasiswa yang kurang berkontribusi pada kelompoknya seperti itu? Tentu saja ya. Jadi kalau dari kami para dosen, karena kami mungkin sudah pernah berkecimpung di usia kalian, jadi semua yang sepertinya tidak terlihat itu kamu bisa melihat ya. Jadi contoh paling gampang ketika mengerjakan tugas ya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka memberikan tugas yang bisa melihat kemampuan mahasiswa secara utuh. Jadi misalkan tugasnya harus dipresentasikan ya. Tugasnya harus ketika mungkin ujian, evaluasi bentuknya esai. Mungkin saya akan kesulitan buat menilai, tapi saya bisa tahu sejauh mana si anak tersebut memahami konteks yang sedang ditanyakan ya. Dari ketika presentasi misalkan ya kan pasti ada 1-2 orang yang mungkin jago banget gitu ya ngomongnya karena dia sudah ngelotok gitu ya kayaknya ya, sudah paham banget dengan yang dikerjakan, tapi ada juga yang mungkin menjadi dalam tanda kutip penggembira ya, membuka menutup misalkan. Nah itu kalian kalau disuruh jadi opening dan closing sebenarnya jangan mau ya. Jadi harus mau ambil bagian di porsi yang penting. Itu hak kalian untuk bisa menunjukkan diri kalian sebenarnya ya. Tapi ya kembali lagi kepada si anak tersebut juga. Kalau memang mungkin dia nggak berkontribusi terlalu jauh, ya mau gimana lagi, jadinya kan memang kurang maksimal ya. Beda dengan memang anak yang dia terjun dari awal, dia ngerjakan ya, dia paham kendala-kendalanya apa, dia bagaimana cara dia deal dengan kendalanya. Akhirnya dia tahu bagaimana cara mengeksekusinya. Jadi ketika ditanyain A, B, C, D oleh dosen, ya dia juga akan bisa nih jawab gitu. Jadi pada akhirnya yang memang belajar, yang memang dia mau berkontribusi, dia yang akan dapat porsi nilai yang lebih bagus gitu ya. Nah, untuk tadi kan ngomongin soal anak yang AFK gitu ya, Bu. Nah, pastinya ada tuh anggota kelompoknya yang merasa kayak gemes gitu, Bu. Kenapa sih dia AFK terus dia pengen ngomongin ke dosennya. Kenapa kayak merasa sampai adil gitu kan, yang dia sudah kerja keras tapi malah ya AFK ini kadang dapat nilai lebih dan lain sebagainya. Terus pandangan Ibu itu bagaimana tentang anak yang mengadu ke dosennya tentang anak AFK ini? Saya setuju ya, selama harus di-highlight ini ya, selama masih bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, kamu mengadu bukan untuk menjatuhkan teman kamu, tapi memang pada koridornya, pada faktanya dia seperti itu, ya. Kalau saya biasanya ketika dalam pengumpulan itu saya akan menanyakan kepada kelas tersebut, silakan yang mungkin mau memberitahu saya ya tupoksi pekerjaannya mungkin tidak sesuai, ada yang tidak ikut bekerja, silakan. Pasti nilainya akan saya bedakan ya. Atau saya pun juga menerima dengan tangan terbuka siapapun yang mencurhati temennya ya. Dalam tanda kutip dia nggak ikut kerja Bu, yang ngerjain saya semua. Itu juga pasti akan saya terima selama masih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman pun jangan ragu ya, jangan kemudian sudah punya porsi nilai, pekerjaan yang banyak, kemudian nanti ternyata nilainya disamakan, kan nggak adil ya. Jadi harus punya keinginan untuk saya kerjakan lebih. Jadi saya berhak untuk dapat nilai yang lebih baik, gitu ya. Jadi untuk teman-teman lebih berani juga ya buat ngomong ke dosennya kalau memang sudah nggak sesuai gitu, sudah keluar dari jalurnya ya saya Pak. Iya, dan juga buat teman-teman yang sering AFK, kalau kataku sih tobat. Tobat, ini sudah mau lulus ya, semester hampir akhir ya. Lebih rajin lagi sih.
Tapi kalau Ibu sendiri itu bicara tentang tugas kelompok yang tadi kita bicarakan ya. Ibu sendiri tipe dosen yang lebih suka memberikan tugas dalam bentuk seperti apa? Kayak misal apakah laporan atau mungkin video? Iya, kalau saya sih sebenarnya honestly lebih suka yang saya tatap muka gitu ya. Jadi saya bisa mendengarkan penjelasan dari si anak tersebut ya, seperti apa untuk bisa mengukur seberapa jauh dia paham gitu ya. Atau mungkin kalau memang bentuknya tidak dalam bentuk project, misalkan evaluasi ya, evaluasi dalam bentuk tulis gitu ya. Saya lebih suka yang sifatnya esai gitu ya. Tapi kan memang di sini kan kita harus menyepakati itu dalam tim ya. Gitu. Yang saya ketahui kan Bu Yuni ini sebagai dosen pembimbing ya. Iya, dosen pembimbing. Tantangan terbesar yang Ibu rasakan sebagai dosen pembimbing itu apa sih Bu? Mungkin bukan dari si teknisnya ya, mungkin dari sisi mental mahasiswanya sendiri. Itu bagaimana? Ini dosen pembimbing apa dulu? Akademik atau skripsi? Akademik juga. Oke, tantangannya adalah tidak semua mahasiswa juga mungkin merasakan semangat yang sama dengan saya. Jadi mungkin saya contohkan kalau skripsi gitu ya. Skripsi misalkan ini dosennya udah on fire gitu ya. Sudah men-set research plan-nya seperti ini, timeline seperti ini. Ternyata si anak itu menghilang. Nah, itu kan semangatnya nggak sama ya teman-teman ya. Jadi langkah awal itu adalah memang harus menyamakan langkah ya, nggak hanya dari dosennya yang mau membangun si mahasiswa, tapi lebih-lebih ya si mahasiswa itu juga harus mau gitu ya, dibangun, ditemani, harus mau gitu. Tapi kalau dari Ibu sendiri, kalau misal nih ada mahasiswa yang sudah mencapai semester akhir lalu menghilang, tapi menghilangnya itu karena beliau sudah sibuk dengan pekerjaan ya, mungkin sudah bekerja di kantor seperti itu, apakah itu adalah hal yang positif atau negatif? Iya, sebenarnya kembali lagi ke statement bahwa apapun itu pasti ada resikonya ya. Apapun pilihan itu ya harus kita pertanggungjawabkan sampai akhir ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya pilihan kuliah ya selama 4 tahun, maka apapun yang sudah teman-teman lakukan meskipun itu mungkin positif ya, tapi harus kembali ke yang awal dulu ya. Bisa nggak kita menyelesaikan itu sesuai dengan kepengenan kita di awal ya. Jangan sampai nanti ternyata sudah kuliah 3,5 tahun ya, tinggal skripsi, kemudian karena keterima kerja, kemudian skripsinya ditinggal, kemudian resign atau DO, kan eman 3,5 tahunnya. Mending kalau memang dari awal passionnya adalah mungkin bertemu dengan orang banyak, pengennya bekerja gitu ya. Nah mungkin dari awal decisionnya itu adalah ya mungkin bekerja seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi kita harus banyak-banyak mempertanyakan kepada diri kita butuhnya apa, kita perlunya apa, kemudian itu yang kita eksekusi. Karena kan semua pasti ada impact-nya ya, pasti ada pasti ada akibatnya ya. Hidup itu kan sebab akibat ya. Apa yang kita kerjakan ya itu yang kita nanti akan ambil ya, tuai. Rugi juga nggak sih Bu 3,5? Iya, rugi banget. Coba kebayang berapa juta mungkin SPP yang harus kamu korbankan. Padahal mungkin kalau misalkan kamu jeda sebentar kerjanya, ya kamu fokus kerjain skripsi 1 tahun. Nah, nanti setelah itu bisa jadi karena kamu akan semakin mentereng gitu ya. Opportunity akan semakin terbuka lebar karena mungkin kamu sudah menyandang gelar sarjana komputer. Nah, itu kan juga menjadi opsi yang bagus sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misal ada mahasiswa yang DO gitu karena masa belajarnya sudah mencapai batas waktu tentukan, itu berpengaruh nggak sih Bu terhadap prodi atau fakultas? Iya, tentu saja itu berpengaruh ya teman-teman ya. Jadi karena kita juga melaksanakan yang namanya akreditasi dan itu juga merupakan salah satu poin yang diperhitungkan dalam IKU. Ya, seberapa banyak mahasiswa yang dia bisa lulus cepat, ya kemudian dapat pekerjaan, atau sebaliknya seberapa banyak mahasiswa yang kemudian tidak bisa menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Itu juga akan menjadi poin yang bisa mengurangi dalam tanda kutip peringkat gitu ya, peringkat dari si prodi itu untuk bisa lebih baik tingkatannya. Baik,
bicara tentang mahasiswa ya Bu, pastikan mahasiswa sekarang dengan mahasiswa beberapa tahun yang lalu pasti akan ada perbedaannya. Menurut Ibu, perbedaan mahasiswa yang sekarang dengan mahasiswa yang lalu yang paling mencolok itu apa? Oke, yang paling mencolok ya. Mungkin karena saya pernah jadi mahasiswa, jadi ini mungkin dari POV saya aja ya. Bisa jadi dari orang lain mungkin akan berbeda. Yang pertama mungkin terkait dengan sumber belajar. Nah, kalau saya dulu ini masih rajin-rajinnya nih ke tempat namanya perpus ya. Nah, kalau sekarang kita nggak bisa memungkiri memang teknologi semakin canggih ya, dengan banyak tools AI yang bekerja di dalamnya ya. Jadi kayaknya tempat-tempat yang memiliki sumber informasi banyak itu sudah mulai banyak ditinggalkan ya. Nah, tantangannya adalah sebenarnya bagaimana mahasiswa itu tetap masih bisa mengandalkan sesuai dengan kebutuhan dan bisa mempertanggungjawabkan ya. Jadi meskipun mungkin kamu nggak memilih untuk pergi ke perpus, tapi meskipun kamu menggunakan AI ya, kamu tetap harus juga bisa mempertanggungjawabkan ya informasi yang kamu dapatkan, ya pekerjaan yang sedang kamu kerjakan dan lain sebagainya. Jangan sampai ntar ditanyain gitu ya sama dosennya, ini ini codingan ini maknanya apa? Kenapa kok nilainya harus sekian? Nah, kamu nggak bisa menjawab, kemudian dengan gamblang kamu bilang bahwa itu udah hasil dari ChatGPT ya, atau sudah dari codingan Python-nya Bu, pakai lib dan sebagainya. Sebenarnya semua itu juga masih perlu kita tekuni, kita pelajari gitu ya, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan. Nah, soal mahasiswa lagi nih Bu. Nah, menurut Ibu sendiri itu mahasiswa Fasilkom terlebih lagi di informatika nih ya Bu, itu harus nggak sih wajib jago ngoding atau enggak? Coba ditanyakan sama diri sendiri ya. Kira-kira saya harus bisa ngoding atau enggak ya? Kalau menurut saya sih itu bisa, harus bisanya sih mungkin pada basic tertentu minimal harus punya kemampuan itu ya. Tapi kalau misalkan harus yang kemudian menguasai semua bahasa pemrograman ya, kemudian harus bisa menguasai semua tools ya, kok enggak yang gitu banget juga. Jangan-jangan nanti malah menjadi ketakutan. Enggak ada yang mau masuk Fasilkom nanti kalau seperti itu ya. Jadi minimal yang pada basic yang standar kamu bisa, kemudian minimal kamu tahu satu bahasa saja, satu bahasa pemrograman, itu menurut saya sudah cukup lah ya. Tapi kalau misal nih Bu, ada mahasiswa Ibu yang ketahuan mengerjakan tugas atau mengerjakan UAS menggunakan AI, apa tidak lanjut Ibu sebagai dosen? Tentu saja semua pasti ada pertanggungjawabannya ya. Jadi kalau ketika saya menilai terus ternyata mungkin plagiarismenya tinggi, saya cek gitu ya, ternyata dia basically hanya menggunakan tools AI, ya pasti nilainya akan berbeda dengan temannya yang tidak menggunakan AI. Ya sesederhana itu sebenarnya ya. Terkait dengan tugas akhir misalkan yang tadi saya bilang ya, coba bayangkan kamu sidang skripsi tapi kamu totally mengerjakan menggunakan ChatGPT. Nah, bagaimana kamu bisa mempertanggungjawabkan dari problem yang kamu angkat sampai pembahasan yang kamu punya? Nah, itu jangan-jangan nanti nggak sesuai gitu ya dengan target kamu. Jadi memang kita juga harus mau ikut serta untuk beradaptasi gitu ya. Kalau memang kita harus paham dengan hal tertentu, ya berarti kita harus mau untuk meluangkan waktu mempelajari hal tersebut. Tapi kalau untuk mendeteksi tugas-tugas mahasiswa yang menggunakan AI gitu, ada tools-toolsnya tersendiri nggak sih? Ada dong, ada ya. Saya pikir teman-teman mahasiswa juga pasti sudah lebih jago dari dosennya ya. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan tools Turnitin. Ya, itu salah satunya ya. Tapi mungkin yang basically pakai AI juga mungkin banyak ya sekarang ya. Jadi mahasiswanya pinter, dosennya juga pinter sebenarnya ya. Jadi bisa mendeteksi si anak itu dia beneran menuangkan buah pikirannya enggak ya, menuangkan gagasannya enggak, mengerjakan enggak, itu semua saya pikir bisa ketahuan juga ya oleh dosennya ya. Jadi buat mahasiswa yang masih sering nih ngoding pakai AI, tuh pasti ketahuan sama dosen. Jadi udahlah menyerah saja, mending ngoding manual. Oke, ini mungkin perlu saya tambahkan, bukan
bukan berarti kalian tidak boleh belajar dengan menggunakan tools AI ya. Boleh selama penggunaannya masih sesuai ya. Dalam artian seperti yang saya bilang tadi, kita tetap harus bisa mempertanggungjawabkan ya. Jadi bila mana kalian perlu mungkin memodifikasi ya, atau mungkin kalian ditanyakan terkait dengan apa yang kalian kerjakan ya, itu bisa ya. Jangan kemudian dikasih pertanyaan terus nanti kamu balikkan lagi ke ChatGPT misalkan seperti itu ya. Dan itu yang tidak boleh, tidak sesuai dengan peruntukannya. Tapi kalau dijadikan sebagai sumber belajar ya itu tidak masalah ya. Siapapun bisa boleh menggunakan tools AI tersebut ya. Jadi referensi berarti ya. Benar, jadi referensi ya teman-teman ya. Bukan jadi satu-satunya pilihan, tapi referensi. Biasanya kan banyak tuh teman-teman pasti yang ada copy paste gitu. Jadi Itu yang nanti akan menaikkan tingkat plagiarismenya di Turnitin ya, ketahuan nanti ya. nah, ini Mbak soal tadi kan mengenai mahasiswa yang menggunakan AI dan lain sebagainya. Sekarang ini saya mau tanya nih Bu, ada hal-hal lucu nggak sih Bu dari mahasiswa yang memang mahasiswa sendiri tuh sebenarnya nggak sadar tapi dosennya sendiri tuh sebenarnya sadar gitu. Coba. Kira-kira apa ya? Kira-kira waktu tes ya, waktu kuis, waktu UTS, waktu UAS dan sebagainya yang serupa. Kadang mungkin dosen di depan diem-diem aja ya, tapi dia itu ini ya, memahami apa yang kalian kerjakan ya teman-teman ya. Jadi ketika kamu kasak kusuk, nah itu sebenarnya semuanya saya yakin pasti dosen juga sudah paham ya. Jadi ketika kamu merasa kamu pintar untuk mengelabui, itu dosennya lebih sudah berpengalaman ya dalam hal tersebut. Gitu. Ya, itu yang mungkin tepat ya untuk menjawab pertanyaannya dari Mbak Nadia. Nah, kemudian Bu, kan tadi kan kita sudah membicarakan tentang mahasiswa yang ngoding pakai AI, lalu juga kecurangan waktu kuis atau UTS. Dan itu semua kan adalah penyakit mahasiswa ya Bu. Nah, di sini ada salah satu lagi penyakit mahasiswa yang sudah mengakar Bu, dari dulu. Itu adalah tipsen atau titip absen. Jadi absennya masih tercatat. Ini saya perlu ini ya kayaknya ya, perlu tahu istilah-istilah Gen Z ya. Jadi absennya kehadirannya tercatat tapi mahasiswanya tidak hadir di tempat begitu. Nah, sebenarnya kalau ada mahasiswa yang titip absen gitu, ketahuan nggak sih bersama dosen? Oke, kalau misalkan si dosen itu mengabsen, ya jelas pasti akan ketahuan karena kan mungkin yang diabsenkan jadinya nggak bisa absen gitu ya, nggak ada orangnya tapi absennya ada. Saya juga sering mengalami yang seperti itu gitu ya. Jadi yang terabsen di sistem itu ada 50 tapi kenyataan yang datang ada berapa? 40 misalkan. 10-nya kemana? Nah mungkin 10-nya dia cuma di depan absen, itu kan bisa aja ya. Oke, jadi itu kembali ke attitude sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kamu merasa kamu perlu dengan ilmu tersebut tapi kamu tidak all out di dalamnya, ya mungkin nggak kerasa sekarang ya. Tapi kerasanya nanti kalau selesai. Oh coba dulu saya rajin datang kuliah Algo Pro ya. Coba dulu saya tepat waktu selesai kuliah 4 tahun. Nah nanti coba nanti akan kerasa nanti. Jadi biar kita nggak merasa menyesal di akhir, kita perbaiki mulai dari awal gitu. Ya. Ingat tuh yang sering Penyesalan pasti datang di akhir ya. Di akhir. Jadi jangan tips. Berarti yang diduga sebenarnya mahasiswa sendiri ya? Iya, dosennya tuh nggak rugi teman-teman. Dosennya nggak rugi sama sekali ya. Makanya mungkin kalau teman-teman yang pernah saya ajari dalam kelas, saya nggak terlalu sering mencari tahu siapa anak-anak yang titip absen atau enggak. Karena berkali-kali saya tekankan juga bahwa yang perlu itu bukan saya, tapi dosennya. Yang perlu nilai kamu ya, yang menjalani kamu, yang mendapat manfaat setelah ini juga kamu. Jadi baik-baik kamu bisa mengeksekusi itu semua dengan baik gitu ya, dengan sempurna. Mungkin lanjut ke sesi berikutnya ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke sesi Q&A. Nah, jadi pertanyaannya itu sudah dirangkum di IG story-nya HMIF nih. Dan ternyata banyak banget nih Bu, mahasiswa yang penasaran tentang pandangan dosen mengenai perkuliahan IT sendiri. Nah,
Langsung saja gak sih Sep, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang dari mahasiswanya. Nah, yang pertama dari Okta PNRMDHN. Emot salam ketika ngechat dosen itu wajib nggak sih, Bu? Nah, biasanya Salamnya gini. ya, sering emot seperti ini kan. Oh, harus ada emot seperti itu ya? Iya. Oke, kalau dari saya sebenarnya nggak wajib, tapi kamu mencantumkan salam pembuka itu wajib. Tidak hanya kepada dosen ya, tapi kepada siapapun yang dirasa memang mungkin lebih senior, nggak lebih tua ya, lebih senior mungkin ya. Sebagai bentuk tata krama, bentuk kesopanan ya, apalagi mungkin coba dibayangkan kalau kita mengecat orang yang mungkin nggak kita kenal, kemudian kita langsung menyampaikan keperluan kita, kan mungkin agak kurang baik gitu ya, kurang sopan ya. Tapi nggak yang harus, menurut saya nggak yang harus kemudian ada emot sedekap tangan seperti itu ya. Sederhana kamu mencantumkan assalamualaikum misalkan ya, atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya, mohon maaf mengganggu, pokoknya apapun yang sekiranya bisa digunakan sebagai salam pembuka. Lebih baik kalau kamu juga mengenalkan diri kamu dalam konteks me-WA dosen atau menchat dosen ya. Jadi kenalkan diri kamu, salam pembuka, kenalkan diri kamu siapa, dari prodi mana, mungkin baru kebutuhannya apa gitu ya. Berarti tetap sopan ya teman-teman kalau ucap dosen, dan jangan lupa perkenalan diri yang pastinya biar dosennya tahu ini siapa sih yang ngechat gitu. Tapi tidak harus ada salam gini juga. Tapi biasanya kalau dari mahasiswa sendiri kan biar terlihat terkesan sopan gitu Bu. Kalau misalnya ada salam seperti ini. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua nih teman-teman dari _dini PH. Nah, hal apa yang dulu Ibu anggap penting saat kuliah tetapi itu sekarang itu tidak kerasa seperti itu? Hal apa yang dulu terlihat penting tapi sekarang nggak terasa penting? Kayaknya kalau dulu penting, sekarang jawabannya bukan itu nggak penting ya, tapi lebih ke apa yang sudah kita lalui, yang dulu mungkin kita sudah all out di dalamnya. Nah, maka sekarang kita tinggal memetik gitu ya. Jadi kalau dulu saya merasa kuliah itu penting kan? Iya. Apakah kemudian sekarang berganti tidak penting? Enggak, tapi lebih kepada saya bisa memetik hasil yang sudah saya tanam bertahun-tahun yang lalu. Dulu saya nggak pernah, mungkin ya, dulu kita nggak pernah titip absen, dulu mungkin kita berusaha untuk selalu dapat nilai yang bagus. Nah sekarang manfaatnya adalah kita jadi lebih paham terkait dengan itu, kita lebih bisa bijak mungkin terkait dengan itu dan sebagainya. Ya. Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Koryodoraseu _ pandangan tentang mahasiswa IT yang katanya wibu. Nah, biasanya kan mahasiswa Fasilkom kan, khususnya informatika itu kan banyak yang bilang bahwa mahasiswanya tuh banyak yang wibu gitu, Bu. Wibu itu penyuka anime. Ya, oh, dengan Ibu. Hampir saya salah ya. Tolong ini ya, istilahnya banyak sekali ya. Gizi abis. Iya, terus? Gimana tanggapan Ibu tentang banyak mahasiswa Fasilkom ini yang disebut bahwa banyak yang wibu? Oke, nggak ada batasan, kita tidak boleh menyukai apapun itu, ya. Mau mungkin kamu suka drakor, suka opa-opa Korea, suka opa-opa Jepang, suka anime, itu semuanya saya pikir bebas ya, selama masih dalam batas kewajaran. Ingat bahwa tetap semua itu ada pertanggungjawabannya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman sangat menyukai anime ya, mungkin sangat mengikuti gitu ya dari setiap episodenya, tapi kemudian ketika disuruh memilih antara kuliah dengan anime kan ya nggak mungkin kita milih anime. Jadi tetap dalam batas kewajaran gitu ya, dan saya pikir teman-teman dalam usia yang sekarang ini sudah bisa menakar mana yang perlu saya prioritaskan, mana yang mungkin perlu saya dahulukan, itu semuanya saya pikir sudah bisa menimbang baik buruknya ya. Pasti teman-teman ya kepo udah terjawab nih. Nah lanjut. Ya nggak masalah ya. Ya, mungkin mau kamu mengecat rambut kamu, saya pikir selama ini nggak pernah ada ada larangan ya terkait mungkin kamu kuliah harus rambutnya hitam gitu ya. Yang penting menurut saya sopan ya, selama mungkin kamu warnai tapi kamu bajunya mungkin tidak tertutup misalkan ya pasti akan menjadi masalah juga. Jadi
tetap semua harus diatur sesuai dengan porsinya. Ini juga Bu, kadang wibu itu dapat stigma negatif, yaitu antisosial atau introvert, jarang bersosialisasi atau jarang ikut organisasi gitu Bu, kuku lah istilah. Itu mungkin dari Ibu sendiri tanggapannya seperti apa? Oke, kita memang harus paham bahwa tidak semua manusia itu sama, ya. Satu, gitu ya. Enggak semuanya ekstrovert, tidak semuanya introvert. Enggak boleh kita melabeli, kemudian karena kita merasa kita ekstrovert, kemudian kita melabeli orang-orang yang introvert mungkin ya dengan mungkin stigma yang negatif. Tidak ya, justru itu menjadi tantangan buat kita bagaimana kita bisa deal dengan lingkungan seperti itu. Gitu ya, semua pasti sudah punya sudah punya takarannya masing-masing. Ya, mungkin dia introvert karena mungkin ada hal yang sudah dia hadapi, misalkan ya mungkin dia ekstrovert karena mungkin memang dia passionnya bertemu dengan banyak orang, ya kan juga tidak bisa kita stigmakan dengan stigma yang buruk gitu ya. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, saya lagi banyak penasaran nih. Dari Samuel Burning, nah di antara banyak tugas dan proyek, nah kapan sih Ibu merasa bangga sama hasil mahasiswanya? Oke, yang paling bangga tentu saja ketika mahasiswa itu sudah bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ya. Karena kan itu adalah ujung dari pencapaian mungkin kalau di tingkat S1 gitu ya. Jadi ketika mahasiswa sudah bisa sukses gitu ya, menyelesaikan skripsinya dengan bagus, dengan nilai yang sangat baik, ya bisa menjawab semua pertanyaan penguji dengan nilai yang baik, tentu sebagai pembimbing misalkan ya pasti akan berbangga ya. Kemudian yang paling sederhana adalah misal kamu di kelas aja ya, kamu di kelas kamu mengikuti dengan baik ya arahan dari dosen, materi dari dosen ya, menjawab ketika ditanyakan dan lain sebagainya, itu pun juga sudah membuat dosen itu berbangga ya. Baik, sepertinya mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dan kita cukupkan terlebih dahulu sesi ngobsans kali ini. Walaupun obrolannya masih sangat seru ya Bintang ya. Kalau diteruskan mungkin bisa sampai besok malam ya. Jadi sayangnya sudah berada di akhir durasi. Terima kasih banyak kepada Ibu Yuyun yang telah bersedia hadir di sini dan juga memberikan pandangan beserta jawaban dari pertanyaan mahasiswa, khususnya mahasiswa informatika. Semoga sesi ngobsans kita kali ini bisa menjawab pertanyaan dan rasa penasaran dari mahasiswa, khususnya mahasiswa informatika. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Farhan. Saya Bintang. Sampai jumpa di Ngobsans season selanjutnya. Bye-bye. Ngobrol santuy, ngobrol seru dapat insight baru.